Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di depan kita ini adalah pilar-pilar dari Tol Harbor Road 2 yang semakin tinggi. Tol ini akan menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan dari Tol Harbor Road 1 ataupun Tol Pelabuhan 1 yang ada di depan sana yang sudah beroperasi dan menjadi bagian dari tol dalam kota. Kita akan menyusuri sedikit ke arah Tanjung Priok di Jalan RE Marta Dinata untuk melihat perkembangan dari pembangunan dan juga progres-progres tentang Tol Harbor Road 2 yang masih dikerjakan dan targetnya di tahun 2024 nanti. Secara desain, bila kita lihat di sini, Tol Harbor Road 2 membentang dari arah Ancol Timur sampai ke arah Pluit dan total panjang keseluruhannya adalah 9,6 km. Kenapa tiang-tiang ini dibuat lebih tinggi? Hal ini karena memang Tol Harbor Road 2 berada di atas Tol Harbor Road 1 ataupun Tol Pelabuhan, Tol Ancol, Tol Kemayoran ke arah Gunung Sahari dan sebaliknya yang sudah ada sebelumnya. Jadi secara posisi dia akan berada di paling atas. Nah, tol ini juga dikenal dengan tol double decker. Untuk akses rem keluar masuk ya, on ramp dan off ramp, kalau kita perhatikan lagi desainnya adalah di sekitar sini. Nah, ini adalah arah ke Tanjung Priok. Jadi tujuan pembuatan dari tol ini yang pertama adalah mengurangi dari kepadatan tol Jor 1, tol pelabuhan. Kemudian yang kedua yang penting lagi adalah mempercepat mobilitas logistik ya ataupun barang-barang yang keluar masuk pelabuhan menuju ke arah Pluit ataupun ke arah lainnya. Nah, area keluar masuk ataupun off ramp dan on ramp dari Tol Harbor 2 ke arah Tanjung Priok adalah di kanan kita atau di sisi selatan ya, karena ke kiri kita ini adalah sisi utara ke pantai yang ada di Ancol ataupun Jakarta Utara. Beberapa bagian jalan tadi kita lihat sudah ditutup. Kita akan berputar balik untuk memperhatikan lebih detail proses yang ada di samping. Sebelum kita melanjutkan di sisi bawah tadi ya, kita akan melihat sedikit dari sisi atas karena lebih luas pemandangan yang kita bisa pantau dari arah Tanjung Priok ataupun Kebon Bawang. Di sini kita bisa melihat tiang-tiang yang berdiri di samping dari rel kereta yang juga berada di area kawasan Jakarta International Stadium ya, lebih tepatnya ke arah Jalan RE Marta Dinata. Tiang-tiang ataupun pilar-pilar sebagian sudah tinggi dan sudah ada pier headnya atau bagian kepala tiang yang nantinya akan membentangkan girder-girder sehingga membentuk jembatan dan di atasnya dibuat jalan seperti ini. Di samping dari tiang-tiang atau pilar itu ada lagi semacam JPO ya, JPO yang cukup lebar dan itu merupakan jembatan penyeberangan orang yang akan dipakai oleh masyarakat yang akan menuju ke JIS dari arah Pademangan. Karena di Pademangan sendiri akan ada halte Transjakarta yang akan berhenti di sekitar Ancol sana ya, Ancol Timur. Kemudian juga ada lapangan parkir nanti pada saat pengunjung JIS dapat memarkirkan kendaraannya di sana dan naik JPO masuk ke JIS dari sisi jembatan penyeberangan orang yang di pinggir kali ini, menyeberang rel dan berada di bawah dari Tol Harbor Road 2. Ini adalah kondisi Tol Harbor Road 2 sebelum pier headnya ataupun bagian dari sisi atas kepala dari tiang-tiang itu dibuat ya. Masih ada rangka-rangka besi di bagian atasnya, nanti tinggal disambungkan. Kemudian girder-girdernya terbentang, biasanya adalah girder-girder panjang berupa batang-batang di antara tiang-tiang yang ada, kemudian menjadi jembatan, di atasnya akan dicor, lalu menjadi dasar ataupun pondasi dari jalan tol. Baik, kita sudah turun ke bawah. Jadi di area kiri di sini akan ada jalur turun dan naik, on ramp dan off ramp bagi kendaraan-kendaraan yang dari arah Tanjung Priok ya ataupun yang mau ke arah Tanjung Priok. Tanjung Priok sendiri sebenarnya adalah area pelabuhan yang di sana juga terdapat terminal peti kemas yang cukup besar dan ditambah lagi areanya ke arah laut. Kalau tidak salah ada satu pulau yang juga dimanfaatkan untuk penempatan peti kemas yang ada. Baik, tiang-tiang atau pilar-pilarnya di sini sudah jadi ya, sebagian besar ke arah on ramp dan off ramp, walaupun nanti yang agak turun belum kita melihat ya. Namun
di sini kita dapatkan progres yang sudah lumayan, di mana tiang-tiang sudah sampai ke atas, kemudian tinggal bagian pierhead ataupun sisi atasnya penopang dari girder-girder. Girder itu adalah batang-batang ya beton yang membentang di antara kepala tiang-tiangnya ini. Cukup tinggi sekali ya kalau kita perhatikan dibandingkan dengan tol pelabuhan yang ada. Tadi kita lewat di atas sana ya. Area pinggir jalan di sini memang agak menyempit, bahkan satu jalur ya. Ini biasanya 2 jalur kendaraan di sekitar sini dipakai untuk konstruksi, ditutup dengan barrier beton dan panel. Jadi di bagian dalam semuanya pure dipakai oleh para pekerja dan juga akan menjadi full area konstruksi yang tidak diboleh masuki oleh masyarakat karena tentunya berbahaya. Nanti kalau sudah selesai bisa dipakai tentunya jalan yang di atasnya. Untuk kendaraan yang ke arah Tanjung Priok diarahkan tadi ke area Jalan Ketel ya di Pademangan, nanti lewat jembatan kemudian baru bisa berbelok ke arah Tanjung Priok ya. Baik, area ini persis juga berada di samping rel dan di samping relnya lagi adalah Jakarta International Stadium. Ini juga merupakan akses ke JIS ya, salah satunya lewat jalan umum, kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi yang bukan tol ya, baik roda 2 ataupun roda 4. Namun harus menyeberang rel terlebih dahulu baru sampai ke sisi barat dari Jakarta International Stadium. Nah, ini tiangnya di sini agak lebih rendah dikarenakan tidak menyeberang dari tol yang ada ya, tol pelabuhan Jor 1 yang sudah beroperasi. Jadi memang agak sedikit menanjak tadi di bagian crossing dengan tol Harbor Road 1 ataupun tol pelabuhan. Dikarenakan satu jalur kendaraan yang tadinya ke arah Kemayoran ataupun ke arah Ancol Gunung Sahari dipergunakan untuk area konstruksi, maka jalan ini menyempit. Dan arah ke Kemayoran, arah ke Gunung Sahari, Ancol menggunakan jalur yang biasa dipakai ke arah sebaliknya, ke arah Tanjung Priok. Jadi pada pagi hari akan terjadi kepadatan di beberapa titik sehingga memakan waktu ya bagi para pengguna. Baik, kita akan bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan. Di sini kita melihat bagian atas dari tiang-tiang atau pilar-pilar di Jalan RE Mata Ninata masih belum ada pierheadnya atau bagian penopang dari girder-girder beton yang akan membentang. Untuk desain dari on-ramp dan off-ramp ya ke arah Tanjung Priok seperti yang ada di gambar, lurus ke sana, kemudian ke kanan ataupun ke arah selatan, ini sebenarnya ada sambungan kalau kita perhatikan lagi dengan tol Harbor Road 1 ataupun tol pelabuhan. Jadi ada on-ramp dan juga off-ramp ya, yang warna hitam, sedangkan untuk yang sudah beroperasi ada di bagian bawah. Nah, memang strukturnya itu bertingkat ataupun double decker, jadi membentang dari sisi kanan Ancol Timur ke arah sisi kiri ke arah Pluit. Di Pluitnya apakah nanti akan ketemu dengan simpang susun Pluit lalu ada on ramp dan off ramp, atau di sebelum simpang susun Pluit, kita nanti pantau bersama. Kurang lebih dari render yang ada di Wika ya, mungkin bisa dilihat source-nya di Wika, lebih banyak di media sosialnya seperti ini. Jadi memang bertingkat Harbor Road 2-nya. Modelnya ya, seperti jalan di atas jalan. Ada beberapa seksi ya dari arah Ancol Timur sampai ke simpang susun Pluit. Ada 1A, kemudian 2A, 2B, 2A2, 2A1, dan itu dikerjakan secara terpisah dengan target-target tertentu ya. Semoga memang di tahun 2024 selesai
dan dapat dipergunakan untuk mengurangi beban dari Harbor Road 1 ataupun tol pelabuhan yang sudah ada, karena pada sore hari sampai ke malam hari tol ini cukup padat dan merah bahkan sampai ke hitam. Lalu, apakah tarif akan bertambah? Kita belum tahu ya. Kalau yang MBZ tidak ada pertambahan tarif untuk para pengguna kendaraan ya, namun itu berada di dalam tol Japek sendiri. Kalau yang ini kan ada on ramp dan off ramp-nya, berbeda dengan MBZ. Lalu kendaraan apakah yang boleh naik di tol Harbor Road 2 ini? Ya, kalau kita perhatikan tadi dari render video yang ada di media sosialnya Wika, itu juga ada truk-truk. Jadi bukan hanya kendaraan kecil seperti di MBZ, melainkan juga kendaraan besar. Ya, tentunya hal ini dapat mengurangi keseluruhan beban ataupun kepadatan di tol pelabuhan. Investasinya berapa? Kurang lebih 530 juta dolar nih kalau di-convert. Jadi sekitar 9 sampai 10 triliun ya, walaupun di beberapa sumber kita lihat ada yang lebih dari itu. Sebenarnya untuk melakukan pembangunan dari tol ini biasanya ada konsultasi publik. Jadi memang disosialisasikan terlebih dahulu ke semua stakeholder dan juga wilayah-wilayah yang akan terdampak. Dan konsultasi publik itu dilakukan 2 kali. Ada yang pertama, kemudian yang kedua bagi yang mungkin ya terkena proyek, kemudian ada masukan ataupun ada usulan, komplain seperti itu dapat disampaikan di konsultasi publik. Kondisi sebelumnya dari Jalan RE Marta Dinata adalah seperti ini. Jalan ini adalah salah satu jalan yang cukup penting bagi lalu lintas kendaraan berat yang ada di Jakarta. Ya, semoga Mas ini bisa menggunakan helm karena lebih aman untuk melewati area Jalan RE Marta Dinata. Dan kendaraan-kendaraan besar, trailer dan lainnya dapat naik ke atas melewati tol Harbor Road 2 menuju ke arah Pluit dan juga sebaliknya ke arah Tanjung Priuk. Ya, sesuai dengan yang tadi, di sini kendaraan-kendaraan besar juga dapat menggunakan tol Harbor Road 2, jadi bukan kendaraan kecil, tanpa ada trailer, ada molen ya, kemudian ada kendaraan truk-truk lainnya yang mengangkut berbagai macam mungkin barang-barang logistik ya. Di gambar yang ini untuk yang berwarna oranye itu adalah on ramp dan off ramp. Ini adalah gambar yang sedikit agak lama, agak sedikit berbeda ya. Namun gambar oranye ini ada akses ke arah sisi Danau Cincin dan sepertinya itu adalah arah Papanggo. Nah, di Papanggo sendiri sebenarnya sudah ada pintu tol yang dibuka untuk keperluan akses menuju ke Jakarta International Stadium. Hanya saja masih berbelok memang ke arah Danau Bisma, pinggiran dari Danau Cincin, dan tembus ke sisi selatan dari Stadion JIS. Dan pintu sisi selatan sebenarnya agak kecil yang hanya dibuka pada saat tertentu. Mudah-mudahan akses sisi timur JIS juga dibuka sehingga nantinya cukup lengkap ya. Ada 2 bagian besar dari Jakarta International Stadium aksesnya bisa dilewati, yaitu di sisi barat yang sudah ada saat ini, kemudian ada remnya dari arah halte Transjakarta, dan sisi timur yang berbatasan dengan kali kecil dan juga kawasan padat di sekitar Papanggo. Lalu bagaimanakah sambungan tol ini dari arah Tanjung Priok ataupun tol Jor 1 yang dari arah Cilincing? Di peta Microsoft di sini lebih bisa kita lihat ya. Yang warna kuning ini tol Harbor Road 2 yang merupakan sambungan dari tol Cilincing ke arah Tanjung Priok, namun masih ditutup ya. Kemudian
Yang tadi kita lihat realisasinya on-ramp dan off-rampnya berada di sekitar Ancol Timur. Nah, apakah akan tetap disambung karena itu adalah belokan tol ya di sekitar pojokan akses masuk ke terminal Peti Kemas Tanjung Priuk ataupun ke pelabuhan. Biasanya untuk para pengendara itu akan berbelok dulu ke arah tol Kebun Bawang, lalu menuju ke tol pelabuhan arah Ancol, bukan yang ke arah Cawang ya. Nah, disinilah titik pertemuan antara off-ramp dan on-ramp, tol Harbor Road 2 dan tol pelabuhan yang biru. Ada beberapa bagian yang atas bawah ada yang agak berpisah ya. Kemudian si kuning ini atau Harbor Road 2 akan berada di sini ujungnya. Nah, ujungnya apakah akan disambungkan dengan simpang susun Pluit? Kemungkinan akan iya. Karena akan tersambung tol lagi ya, harusnya seperti itu. Jadi semacam jalan pintas bagi kendaraan. Kemudian ini adalah tol Jor 1 yang tersambung dengan Jor 2 di Simpang Susun Cilincing. Memang tujuannya adalah untuk mempermudah, mempercepat lalu lintas barang logistik dari arah timur, kawasan industri menuju ke arah pelabuhan, dan sebaliknya. Bagi yang ingin melihat perkembangan tol ini dari waktu ke waktu, di sini ada video kita kurang lebih 4 sampai 5 bulanan yang lalu. Tiang-tiang masih belum berdiri secara keseluruhan, kemudian masih ada galian-galian seperti ini ya. Berbeda tadi dengan yang di awal, sudah ada bagian kepalanya dan tiang-tiang di sini juga sudah lengkap. Terdapat tabung-tabung silo di sana yang akan dipergunakan untuk menaruh material-material terkait dengan konstruksi dan tentunya memperlancar proses pembangunan dari pilar-pilar, menyambungkan girder dengan girder, membuat jembatan dan menjadikan jalan di atasnya. Selain itu, di sini juga ada pekerjaan pembangunan dari pompa Sentiong ya. Untuk lebih jelas bagaimanakah sebenarnya sambungan jalan tol Jor 1 dengan Harbor Road 2 secara rencana ya. Karena kalau kita perhatikan belokan di ujung sana ya, kita dari arah Semper, kemudian tadi juga dari arah Cilincing. Di sini di ujung jalannya masih ditutup. Nah, jalan inilah yang harusnya lurus nanti masuk ke area pelabuhan. Apakah hanya sampai di area pelabuhan Tanjung Priok masuk ke kawasan tersebut atau diteruskan dengan tadi off-ramp dan on-ramp di Ancol Timur untuk Harbor Road 2? Kita tunggu dan pantau bersama. Jalan ini berbelok ya, di sini cukup patah memang. Nanti akan ke arah Kebun Bawang terlebih dahulu. Nah, di sana di bagian atas ini memang agak unik ya. Jadi di belokan itu ada barrier-barrier atau pagar-pagar yang dipergunakan biasanya kalau model gitu untuk sound barrier atau penahan bunyi. Ya, sehingga bising dari lalu lintas kendaraan tidak sampai ke area sekitarnya. Mungkin di bawah adalah perkantoran ya, ataupun biasanya seperti tadi ada rumah sakit. Setelah kita dari Kebun Bawang, di sini akan pecah dua jalurnya. Yang ke lurus itu menuju ke arah Cawang, kemudian ke arah Ancol akan ambil jalur kiri. Tol ini tadinya tidak tersambung, namun akhirnya selesai dengan baik dan tentunya membantu sekali mobilitas masyarakat. Memang tidak bisa dimakan jalan tol, tapi dapat memperlancar mobilitas ya, pergerakan kita semua dari satu tempat ke tempat lainnya ya, dan menghemat waktu sehingga banyak ya, pekerjaan, opportunity serta kesempatan lainnya bisa kita lakukan, tentunya bermanfaat dan mungkin saja menguntungkan. Ini adalah pemandangan dari udara pada saat awal-awal kita memantau dari tol Harbor Road 2 di sekitar Ancol Timur di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.